Bab 6 Maaf, aku menolak. Di hari pertama dia bertemu dengan Monica dia pernah mengatakan, namanya Jilson Lee, bukan Fendi. Tapi Monica malah hanya ingat namanya adalah Fendi, tidak ingat namanya adalah Jilson Lee. Dia berpikir orang di hadapannya adalah Fendi, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Jilson Lee yang dikatakan oleh Fanny. Sebenarnya dia adalah Jilson Lee adalah dirinya. Fendi yang sebenarnya sudah melarikan diri, dia menggantikan identitas Fendi dan Jilson semuanya adalah dia. Kalau aku bilang aku adalah Jilson Lee, kamu percaya tidak? Berpikir sesaat, Jilson langsung berkata pada Monica. Aku percaya kamu adalah Jilson Lee. Semua pidana di kantor polisi kamu yang menangkapnya, kamu sangat hebat. Monica menarik kecil sudut bibir ke atas, memperlihatkan ketidaksukaan pada Jilson. Selanjutnya, dia dengan ringan meletakkan sumpit dan berkata pada Angel, aku tidak makan lagi, kamu setelah selesai makan pergi mandi. Iya, mata Angel yang besar mengintip Jilson dan dengan ringan menganggukkan kepala. Ketika Monica berjalan ke kamarnya sendiri, Jilson hampir marah saat melihat pintu kamar Monica yang tidak dikunci. Dia sudah yang paling gagah, mulia, terkenal dan kaya dari dulu, tapi di hadapan Monica gadis ini, tidak bisa untuk membuat sedikit kesombongan pun. Malah dia semakin ingin menunjukkan diri sendiri, Monica semakin tidak memberikannya kesempatan. Dalam hatinya dia berpikir kamu tunggulah, aku akan menunjukkan kemampuanku cepat atau lambat. Kalau kamu sudah tahu kemampuanku, tidak tahu kamu masih bisa sangat dingin seperti ini, tidak tahu bagaimana kamu akan mengekspresikannya dengan gemilang. Perlahan-lahan, Jilson kepikiran adegan dirinya dan Monica di kamar sakit, dalam hatinya tidak tahan mengeluarkan rasa aneh. Juga tidak tahu kenapa, Monica makin dingin, dia malah semakin ingin mendapatkan Monica. Fendi, tugasku dulu semua kamu yang membantuku membuatnya, meskipun tulisanmu jelek, dan juga selalu salah buat tugasku, tapi aku tidak benci kamu, bisa bantu aku buat tugas tidak? Angel dengan ringan menarik sudut baju Jilson. Pergi buat sendiri. Pemikirannya tiba-tiba diganggu, Jilson mengkerutkan alis dan melihat Angel. Oh, Angel dengan kecil hati meluruskan bibirnya. Ini barusan ayah kandung. Di saat langit sudah gelap, Jilson sendiri bersandar di dalam kamar yang kecil, susah untuk tidur. Terpikir dengan ada wanita cantik yang tidur di sebelah, tidak tahan tidak berbalik berolahraga, menahan panas dalam tubuh. Pagi hari kedua, sisa ke-6 terpidana dari 13 terpidana diikat tangannya dan dibawa ke pintu kantor polisi. Jilson dan Fanny bertaruh, dalam 3 hari menangkap semua terpidana. Akan tetapi, kurang dari sehari, dia sudah membawa semua terpidana. Semua polisi terkejut, William, Ryan, Leon, Fanny, ketua polisi dan semua polis terkejut dan melihat Jilsoni dengan ekspresi seperti melihat monster. Jilson dengan muka yang tenang, dalam tangannya membawa sebuah kalkulator dan dengan ringan menekan, jumlahnya 13 terpidana. Terpidana, 2 terpidana seharga 1 miliar, 3 pidana seharga 600 juta, 5 pidana seharga 400 juta, 3 pidana seharga 100-200 juta, totalnya 6,4 miliar silahkan dibayar. Tidak, 13 pidana ini sudah kabur selama 7-8 tahun, ada yang sudah kabur ke pulau, orang-orang ini sudah bertahun-tahun menyembunyikan identitas, bagaimana kita mencarinya pun tidak menemukannya, kamu bagaimana mencarinya? Ekspresi wajah ketua polisi berubah dan segera bertanya. Rahasia bisnis, tidak bisa diberitahu. Jilson dengan tenang berkata. Terlalu keren, sama seperti pemburu bayaran di film. Fanny merubah tatapannya terhadap Jilson, berganti dari dingin yang sebelumnya. Selanjutnya kedua tangan memegang pipi wajah yang indah, dengan wajah yang memuji, kakak Jilson, kamu sangat keren, aku sangat mengagumimu, kamu bisa menjadi guruku tidak? Seperti menyapu, cuci piring, dan menyediakan tempat tidur yang hangat. Haha, Jilson dalam sesaat memunculkan kecanggungan. Fanny, jangan nakal. William dalam sesaat mengkerutkan alis, dengan suara rendah memarahi Fanny. Selanjutnya, dia melihat ke-6 pidana di lantai, dengan suara rendah berkata sendiri, jangan benar dia. Hanya dengan waktu sehari semalam sudah menangkap 13 pidana yang sudah kabur dalam 10 tahun ini, kalau dia pasti bisa melakukannya. Ini tidak mungkin. Ryan mengkerutkan alis dengan dalam dan suara yang rendah. Ryan adalah ajudan William, dengan pangkat mayor pernah masuk ke pelatihan kelompok pasukan perang khusus kelima terbesar di Cina dan berlatih selama 3 tahun, identitasnya sekarang selain menjaga ayah, juga sebagai instruksi komandan kelompok pasukan perang khusus. Seni bela dirinya tinggi, pernah mengalahkan wushu gelar juara dunia. Dalam waktu sehari semalam menangkap 13 pidana yang kabur jauh, menurutnya bagaimanapun adalah tugas yang tidak mungkin diselesaikan. Meskipun grup dewa di Cina yang melakukannya sendiri, tapi juga tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu sehari semalam.
Grup Dewa, grup pelaksanaan hukum Cina yang paling profesional, anggotanya berasal dari tentara seluruh negara level paling tinggi. Menurutnya, orang yang ada di grup Dewa sudah seperti monster. Bagaimana kemampuan Jilson bisa melampaui grup Dewa? Tidak peduli mungkin atau tidak mungkin, aku sudah melakukannya. 6,4 miliar itu kapan kalian akan memberikannya kepadaku? Aku tidak menerima transfer atau cek, hanya mau uang tunai. Jilson dengan tenang mengatakannya. Dalam 3 hari, aku sekarang akan mendaftarnya ke atasan. Dalam 3 hari menjamin penghargaan uang tunai ini kasih kamu. Leon hanya merasakan kejutan yang dalam dan langsung membalas Jilson. Baik, 3 hari kemudian, aku kembali mengambil penghargaanku. Jilson berbalik badan berjalan ke arah mobil pengangkut. Tunggu sebentar, tiba-tiba William menjerit memanggil Jilson. Iya, Jilson berbalik. Di saat ini, William dengan seragam tentara yang rapi, ekspresi muka dengan cepat berubah ke jujur dan serius. Dia sudah berumur 60 tahun lebih, saat ini malah malu seperti gadis berumur 16-17 tahun. Hanya dengan dia melihat mata Jilson yang bersinar terang, muka langsung merah dan menundukkan kepala, dengan tunduk dan suara yang rendah mengatakan, anak muda ini, pria tua ini ada permintaan yang lancang, tidak tahu kamu bisa menyetujuinya atau tidak. Katakanlah, Jilson berkata. Karena kemampuanmu luar biasa, organisasi ini haus akan keterampilan. Setiap tahun bagian kepolisian dan bagian tentara ada syarat kuota penawaran khusus untuk mengundang orang yang mempunyai kemampuan masuk ke dalam organisasi. Pria tua ini berharap kamu bisa bergabung dengan bagian tentara kita, membawa hangat dan cahaya yang cocok padamu demi negara, sebagai tindakan hormat padamu. Kedua tangan William digabungkan, dalam hati sangat gugup. Dia sudah yakin, orang muda di hadapannya ini adalah Jilson. Jilson, nama ini terlalu samar, meskipun dia hanya melihat samping muka Jilson di video, tapi dia percaya, orang muda di hadapannya adalah raja dari tentara, Jilson yang selalu menang. Dia berani menjamin, asalkan Jilson masuk ke dalam bagian tentara, dalam tahun akan membuatnya menjadi tingkat utama. Maaf, aku menolak. Jilson dengan ringan menggelengkan kepala. Bab 7 Tantangan Rian Liu. Apa? Saat ini, semua orang terkejut. William Han, Rian Liu, Bapak Direktur, Kapten Interpol, dan anggota kepolisian, melihatnya dengan keraguan. Karena dia telah menolak undangan dari bos William Han yang dari provinsi kemiliteran. William Han, dia orang apa? Pahlawan dari China baru yang sedang berkembang. Tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, juga mendapat hormat dari para pemimpin, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya masing-masing memiliki masa depan yang cerah, mendidiknya oleh dirinya sendiri agar menjadi seorang prajurit yang berbakat, seperti yang dikatakan seolah-olah mempunyai banyak murid, dan juga seperti menjajah setengah dari bagian utara. William Han yang jarang memuji Jilson Lee, hanya jika dia mengikuti William Han untuk pergi berlatih, bukan menjadi masalah untuk menjadi prajurit dalam beberapa tahun kemudian, pada saatnya kembali ke kampung halaman dengan pujian, semua orang pun menantikannya, tetapi malahan dia menolak. Bocah ini, apakah otaknya kemasukan air? Wajah bapak kepolisian itu terlihat tidak cerah dan gelap dalam waktu yang bergantian, dengan tidak tahan dia memegang tangan besarnya yang terlihat urat. Jarang ada prajurit berumur 30-an, bahkan sulit ditemukan di kota ini. Dengan bersusah payah selama puluhan tahun akhirnya dia mendapatkan posisi pemimpin, mungkin dia tidak ingin melanjutkannya lagi seumur hidup. Dan Jilson Lee mendapatkan kesempatan ini, tetapi malahan tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik. Dia benar-benar bodoh. Fanny, melihat Jilson Lee dengan sepasang matanya yang indah, hatinya sangat panik. Walaupun kakeknya adalah seorang ketua prajurit, tetapi Fanny juga tidak dapat menjadi ketua jika dia tidak memiliki kemampuan. Mungkin dia adalah seorang polisi wanita, hanya dapat bekerja di kantor. Dan Jilson Lee yang memiliki kesempatan ini, dia masih saja tidak mau mempergunakannya dengan baik. Fanny benar-benar sangat membenci Jilson Lee, ingin tahu otaknya terbuat dari apa. Jilson Lee, kamu sangat berani. Melihat Jilson Lee yang bahkan berani menolak permintaan undangan dari ketua, tiba-tiba wajah Rian Liu menjadi sangat serius. Sebelumnya dia tidak pernah menjumpai orang yang bisa menangkap 30 berandalan dalam waktu sehari, bahkan sebelum hal ini terjadi, dia berpikir bahwa hal ini hanyalah sebuah cerita fantasi. Dan dia sudah melihatnya sendiri, dia meyakinkan kekuatan Jilson Lee. Tetapi, walaupun dia memiliki kekuatan yang besar, dia juga tidak bisa mengabaikan reputasi Wilson Han. Dia adalah seorang pahlawan negara, walaupun tidak melihat status seseorang, William Han yang sudah berusia, dia harus menghormati orang yang lebih tua. Tetapi dia menolak tanpa memikirkannya, dia meremehkan William Han, meremehkan kelompok prajuritnya. Pria yang mencintai negara ini, melindungi rumahnya dan menyerang negaranya.
Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa tetapi tidak ingin berkontribusi untuk negara, apa yang ingin dia lakukan. Rian Liu tidak dapat untuk memarahinya dengan suara yang besar. Mata Jilson Li yang terlihat dingin, tidak memperdulikan apa yang dikatakan Rian Liu. Dia mempunyai caranya sendiri. Rian Liu, tidak boleh bersikap kurang ajar, William Han menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat Jilson Li yang menolak dirinya sendiri, aku hanya merasakan sayang sekali, tidak ada rasa marah. Ya itulah, ini cocok dan tepat dengan karakteristik William Han. Karena dia adalah seorang tentara, tentara yang di luar negeri memiliki gaya hidup masing-masing, sifat yang bebas, tidak terikat oleh hukum di negara manapun. Kalau dia masuk di China Baru, pasti mendapat tekanan yang besar dari peraturan China Baru. Dia tidak bisa sembarang keluar ke negeri lain, dia harus melaporkan apapun semua yang dia lakukan. Dia seperti Sun Wukong yang melompat keluar dari dalam batu, walaupun sudah berhasil menduduki posisi Sun Wukong, tetapi juga tidak bisa tinggal di surga dengan tenang. Jika saja, tidak bisa meminta seseorang untuk tetap tinggal benar-benar sangat disayangkan. Ini adalah salah satu kelompok tentara terbesar keempat di dunia, jika bisa tinggal di negara ini berada di urutan depan. Walaupun usianya yang sudah tua dan sudah pensiun, tetapi tetap ingat tugas yang dilakukan oleh para prajurit. Beberapa bulan lagi kompetisi dari 5 bagian besar prajurit akan dimulai, jika Jilson Li dapat bergabung di wilayah prajurit bagian timur, pasti dapat memenangkan kompetisinya. Teman, kalau tidak kamu mempertimbangkannya lagi. Kalau kamu dapat bergabung di kelompokku, jika kamu ingin, kamu boleh tidak memakai pakaian prajurit kami. Maksudku, kamu boleh bergabung di organisasi kami, tetapi tidak akan memberikan efek pada kehidupan sehari-hari. Kamu sama seperti biasanya, kamu dapat melakukan apa aja yang kamu inginkan. Hanya bantu kami ketika kami memerlukanmu bantuanmu. Aku mengerti, kamu tidak ingin menerima tekanan. Maka karena itu, kami dapat memberimu kebebasan. Imbalannya sudah dikatakan dengan baik, tetapi pastinya tidak banyak seperti yang kamu dapatkan di luar negeri. Ketika berkata-kata, Wilson Han tidak dapat menahan untuk tersenyum dengan canggung. Salah satu kelompok prajurit keempat yang terkenal di dunia, membantu negara berperang di luar negeri tidak tahu dia sudah dapat penghasilan berapa miliar, kalau membicarakan tentang uang, kelompok tentara yang di bagian utara itu pasti tidak sanggup membiayai hidupnya. Aku mendengar kabar kalau kamu adalah orang dari China Baru, apakah kamu tidak ingin melakukan sedikit hal untuk China Baru, ketika orang tuamu melihatnya, akankah merasa bangga karena dirimu? Membiarkan orang tuaku melihatnya, merasa bangga karenaku. Wajah Jilson Li sedikit berubah. Tidak salah, mata Wilson Han tiba-tiba bersinar. Perkataan ini, Jilson Li tersentuh olehnya. Karena dia adalah orang China Baru, ketika dia berumur 18 tahun, dia meninggalkan keluarganya, dengan melihat pintu rumahnya dia bersumpah, jika pada kehidupan ini dia tidak bisa menjadi yang lebih dari orang biasa, selamanya tidak boleh melangkah masuk ke rumah ini lagi. Dan 7 tahun sudah berlalu dengan sangat cepat, dalam 7 tahun ini, dia tidak merindukan orang tuanya sama sekali. Dia seperti membayangkan mimpi yang sama setiap hari, pada suatu hari dia balik ke kampung halaman dengan pujian orang-orang, membuat keluarga yang meremehkannya menyesal. Dia tidak puas, tidak peduli berapa banyak penghargaan yang dia dapatkan ketika di luar negeri, dia tetap ingin merubah dirinya agar menjadi lebih luar biasa. Tetapi sekarang, dia terpengaruh dengan serbuan orang yang berjumlah banyak di luar negeri, tidak hanya telah membasmi semua prajurit bawahannya, dia juga terluka parah, hampir mati di lautan yang luas. Jika dia kembali sekarang, dia tidak akan mendapatkan sedikit uang pun. Temanku, kamu tidak perlu cemas, kamu bisa memikirkannya lagi, pintu kami terbuka untukmu setiap saat. Kedua mata William Han bersinar, dapat melewati hingga hari ini tentu saja adalah hal yang sudah biasa, dia dapat melihat kelemahan Jilson Li dengan sekilas. Mengetahui bahwa perkataannya yang tadi telah membuka pintu hatinya, jika terus melanjutkan berbicara, pasti bisa mendapatkan hati Jilson Li. Kamu pikir-pikir, lelaki yang baik untuk melindungi suatu negara, pria yang berkarir. Jika kamu ingin mengikutiku untuk berlatih, ingin menjadi lebih baik bukanlah suatu masalah. Jika kamu ingin pulang rumah ketika tahun baru, aku dapat menemanimu untuk mengunjungi orang tuamu. Mengatakan dengan mereka, mereka memiliki anak laki-laki yang luar biasa, kamu pikir-pikir, mereka akan seberapa bangga karena dirimu. William Han berkata. Setelah mendengar perkataan William Han, Jilson Li pun menjadi ragu, alisnya tampak semakin berkerut. Jilson Li, sebenarnya kami berpikir bahwa kamu lebih suka bergabung di anggota kepolisian kami. Leon Lin mengatakannya secara tiba-tiba. Ya, Jilson Li menatapnya dari samping. Merebut kesempatan, tiba-tiba William Han melihat Leon Lin dengan kaget.
Leon Lin membusungkan dadanya, melihat Jilson Lee dengan sangat mengaguminya dan berkata, lelaki yang baik seharusnya melindungi rumah dan mempertahankan negara, berkarir, tetapi, masyarakat juga memerlukan seorang pahlawan untuk mempertahankan negara. Aku berpikir, kemampuanmu lebih cocok untuk bergabung di anggota kepolisian kami. Jika kamu bergabung ke dalam anggota kepolisian kami, kamu dapat memakai seragam kepolisian yang akan sangat keren. Dan juga anggota kepolisian kami ada organisasi yang bagus, mereka semua adalah orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika kamu dapat menunjukkan kemampuanmu yang lebih hebat, aku dan Leon Lin pasti akan memilihmu untuk bergabung di dalam organisasi itu. Kamu sudah punya pacar. Coba kamu pikirkan, jika tiba-tiba kamu memakai seragam polisi pulang ke rumah, pacarmu akan melihatmu dengan ekspresi apa? Bisakah dia merasa bangga karenamu? Monica adalah seorang polisi, jika aku bergabung di kepolisian dan bisa menjadi bagian yang tinggi, tidak tahu Monica akan senang melihatku dengan ekspresi seperti apa. Setelah mendengar perkataan Leon Lin, Jilson Lee tidak dapat berhenti untuk memperhitungkan. Leon Lin, ternyata kamu berani untuk mengambil barang milikku. William Han kehabisan kesabaran, dia melihat Leon Lin dengan marah. Ketua, bukan Leon yang merebut barang milikmu, tetapi ada beberapa orang yang sangat luar biasa, tidak tahan untuk merebutnya. Tiba-tiba Leon Lin tersenyum dengan malu. Leon Lin, berdasarkan derajat kita, kamu harus memanggilku paman. Aku mengagumi keahlianmu dalam bermain catur, menurunkan derajatku ketika mencarimu untuk bermain catur, dan kamu memperlakukanku dengan seperti ini. Tidak apa kalau kamu tidak mau teman bermain caturmu lagi, kita putus hubungan saja. William Han terlihat sangat marah. Hihi, ketua, walaupun aku bukan lawanmu dalam bermain catur, kamu selalu menang dalam bermain catur, aku ingin berhenti bermain catur sejak lama, bagus jika kamu tidak mencariku lagi untuk main catur. Leon Lin tersenyum haha. Leon Lin, kamu, William Han marah hingga wajahnya terlihat merah. Ketua, aku tidak membuatmu marah, kamu lebih tua dariku, derajat juga lebih tinggi dariku, ketua akan tiba tidak lama lagi, jika berkelahi untuk merebutkan Jilson Lee, kamu berkelahilah dengannya. Leon Lin tersenyum. Ternyata kamu diam-diam menelepon Vincent Wang. William Han tampak lebih marah lagi. Karena kemampuan Jilson Lee yang luar biasa, Leon Lin tertarik dengan kemampuannya. Melihat William Han yang ingin memasukkan Jilson Lee dalam kelompok prajuritnya, dia tidak menghiraukan untuk melepas hubungan untuk bermain catur dengan William Han, diam-diam menelepon ketua kepolisian, ingin memperebutkan Jilson Lee dari William Han. Semalam Jilson Lee masih ditanyakan oleh orang-orang, hari ini sudah menjadi rebutan orang-orang. Cukup. Dengan wajah yang terdiam, tiba-tiba Rian Liu mengatakan dengan suara yang besar. Ya, William Han dan Leon Lin melihat ke arahnya dengan kaget. Ketua, Leon Lin, kalian dua, satu berumur 60-an, dan satu lagi yang akan memasuki umur 50-an, kalian dua berkelahi karena identitas seorang anak muda yang tidak jelas, kalian pikir ini pantas? Aku berpikir, masih banyak yang meragukan tentang identitas Jilson Lee, apakah ini pantas untuk direbutkan dan diinvestigasi? Kalau tidak aku mencoba kemampuannya dulu, tidak telat untuk memperebutkan dia. Rian Liu berkata demikian. Kamu ingin menantangku? Jilson Lee yang masih ragu apakah ingin bergabung ke kelompok prajurit, jika bergabung, seharusnya bergabung pada kelompok prajurit atau kepolisian. Mendengar perkataan Rian Liu, dia sedikit terbengong. Tidak salah, aku adalah Rian Liu, wakil pelatih prajurit pada daerah prajuritan yang besar, guru level menengah dan atas, mohon bantuannya. Dengan cepat Rian Liu mengepalkan tangannya, membuat gerakan memukul, tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Melihat Rian Liu yang memiliki semangat untuk bertarung, Jilson Lee terlihat cemberut. Bagaimana? Kamu tidak bertarung? Kedua mata Rian Liu terlihat bersinar. Maaf, kamu bukan lawanku. Jilson Lee tersenyum. Mengayunkan tangan kanannya di belakang tubuh, Jilson Lee melihat ke arah lain, hanya menganggap Rian Liu sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Bab 8 Kemampuan Tingkat Dewa. Melihat sikap arogan Jilson Lee, semua orang terbengong. Pada saat ini, bahkan Rian Liu sendiri pun terbengong. Karena siapakah dia? Dia adalah asisten instruktur dari Batalion Militer Khusus Wilayah Militer Provinsi. Dia pernah masuk dan berlatih ke salah satu dari 5 batalion khusus, selama 3 tahun. Dia pernah mengalahkan seorang juara sanda tingkat nasional, ia pernah berkontribusi berkali-kali, di usianya yang begitu muda ia sudah menjadi perwira utama, ia adalah kebanggaan semua orang. Dan apa yang dia maksud dengan guru di tingkat master? Ini adalah hierarki seni bela diri yang dikembangkan oleh seni bela diri China, demi mengetahui kekuatan seni bela diri masing-masing, mereka membagi kekuatan mereka menjadi beberapa tingkatan.
Ada 5 tingkat sistem seni bela diri China, yaitu tingkat entry, dewasa, elit, guru, dan tingkat dewa. Yang disebut entry adalah orang-orang yang baru saja masuk ke dunia seni bela diri untuk belajar seni bela diri selama 1 bulan hingga 1 tahun. Orang-orang semacam ini hanya memiliki beberapa keterampilan dasar, kecepatan dan kekuatan tinju mereka lebih baik dibanding orang biasa, dan bisa dengan mudahnya mengalahkan orang biasa. Tingkat dewasa adalah mereka yang belajar seni bela diri selama 1 hingga 3 tahun, karena seni bela diri dasar telah matang, mereka mulai belajar beberapa seni bela diri tingkat tinggi, mereka dapat dengan mudahnya mengalahkan seni bela diri pemula dan mereka dapat mengalahkan 3 hingga 7 orang biasa. Elit adalah elit di antara para seni bela diri, orang yang terbaik di antara para seni bela diri, ketika mereka bereaksi mereka dapat membuat belasan orang terbaring di tanah dengan 1 pukulan. Guru adalah faksi kuat yang dapat mempertahankan keberadaan sekelompok orang. Seni bela diri mereka telah dilatih sampai titik puncak dunia, mereka dapat mengalahkan 30-50 orang kuat dalam 1 pukulan. Kekuatannya mereka sangat kuat seperti tendangan kaki tanpa bayangan Wong Fei Hong di TV, generasi pahlawan Huo Yuanjia. Rian Liu adalah guru di tingkatan master, ia adalah guru master di tingkat menengah, bahkan dalam tingkat guru master pun, ia memiliki keberadaan di tingkat menengah. Jika Rian Liu ingin melatih seseorang, semua orang pasti akan menasehatinya. Karena kekuatan Rian Liu terlalu kuat, tidak peduli siapa yang bertarung dengannya, hampir semua orang akan berada di posisi dipukuli. Menghadapi pria yang begitu kuat, Jilson Li malah mengatakan, kamu bukan lawanku. Memang, kemampuan Jilson Li kuat, ia menangkap seorang buronan yang melarikan diri selama 10 tahun hanya dalam waktu sehari semalam, tetapi ini hanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan yang kuat dan tidak berarti bahwa ia adalah master seni bela diri. Tetapi Rian Liu, lawannya akan langsung mengaku kalah ketika dia hanya baru mendengar namanya. Jilson Li malah begitu arogan di depan Rian Liu. Apakah dia terlalu sombong? Perlahan-lahan, Rian Liu mengangkat sudut mulutnya untuk menunjukkan senyuman, ia terhibur oleh kesombongan Jilson Li, dan terlihat maksud pertarungan di matanya. Fanny segera menarik tangan Jilson Li dan membawanya pergi. Dia berbisik kepada Jilson Li, apakah kamu gila? Kamu bahkan mengatakan bahwa Rian Liu bukan lawanmu. Apakah kamu tahu siapa dia? Aku dan dia tumbuh besar bersama, tidak ada yang lebih mengenalnya dengan baik daripada aku. Kekuatan tubuhnya sangat kuat dan dia adalah penggila seni bela diri. Banyak orang yang berlatih susah payah seumur hidup dan belum tentu bisa menjadi guru bela diri. Dia hanya membutuhkan waktu 7-8 tahun untuk melakukannya. Mungkin kamu memiliki sedikit seni bela diri, tetapi kamu benar-benar tidak dapat membayangkan kekuatannya. Jika kamu tahu akan kekuatannya, aku jamin kamu akan menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan, dan menyesalinya apa yang baru saja kamu katakan. Kamu tidak bisa melawannya, aku akan membawamu pergi. Dia bukan lawanku. Jilson Li tidak ingin pergi, kedua matanya sangat tenang dan dia sedikit menggelengkan kepalanya. Apa? Melihat Jilson Li terus bersikeras untuk tidak pergi, ekspresi Leon Lin, Kapten Interpol dan petugas polisi lainnya berubah. Senyum di mata Rian Liu lebih mendalam. Anak ini, apakah kamu takut kehilangan mukamu? Setelah memikirkannya, Leon Lin dengan cepat membujuk Jilson Li, nak, dengarkan aku, kamu tidak bisa melawan Rian Liu. Kamu benar-benar bukan lawannya, dia adalah seorang ahli seni bela diri. Kamu jangan melihat tubuhnya yang kurus itu, sebenarnya, jika semua pakaiannya dilepaskan dalamnya semua adalah otot. Dan walaupun kondisi badanmu baik, tetapi tubuhmu jelas bukan lawannya. Kemampuanmu ini walaupun tidak digunakan di seni bela diri, kamu sudah cukup menjadi seorang detektif, untuk apa kamu bersaing dengannya? Kamu pergi dulu, jika nanti bonusnya sudah turun, sekalian mampir ke kantor polisi untuk bekerja, kami menginginkanmu. Apakah seseorang mencapai Grandmaster di tingkat seni bela diri memiliki kekuatan tinggi atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan bentuk tubuhnya. Itu terletak pada energinya, kekuatan energi di dalam tubuhnya. Kekuatan Rian Liu cukup baik, tetapi energinya masih agak tipis, ia hanya terhitung sebagai Grandmaster awal, dia belum bisa menjadi lawanku. Jilson Li sedikit menggelengkan kepalanya. Jilson Li, kamu bahkan tahu tentang energi tubuh. Jika kamu berpikir bahwa energi di tubuhku bukan lawanmu, bolehkah aku bertanya, di tingkat master apakah kamu? Master menengah atau superior? Rian Liu tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Rian Liu, Jilson Li tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Mengapa anak ini begitu keras kepala, sudah membiarkanmu pergi, maka pergilah kamu sana. Aku pernah melihat ilmu seni bela diri Rian Liu, dan kekuatannya itu jelas adalah kekuatan seorang master. Nak, kamu bukan lawan Rian Liu, cepatlah pergi. Kapten Interpol tidak bisa menahannya lagi, ia datang dengan cepat dan mendorong Jilson Li. Dia tidak ingin ia dilukai oleh Rian Liu. Awalnya dia bisa masuk kerja besok, dan nanti ia akan datang bekerja 3 bulan kemudian.
Baiklah, aku akan pergi. Kebetulan aku memiliki beberapa luka dalam dan tidak bisa mengendalikan kekuatanku, aku juga takut akan melukai Kak Rian Liu. Ia melihat beberapa petugas polisi datang untuk mendorongnya, ketidakberdayaan muncul di wajahnya, ia berjalan menuju mobil barangnya sendiri. William Han berdiri di samping, dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang tahu identitas Gilson Lee, tetapi William Han tahu identitasnya. Dia adalah master kelas dunia, dia pernah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia benar-benar bertarung, Rian Liu tidak akan bisa menandinginya. Namun, dalam hatinya ia juga ingin melihat keahliannya, tetapi tidak ingin dia berkelahi, jangan sampai Leon Lin nanti mati-matian menginginkannya, hatinya terasa sangat rumit. Gilson Lee, bukankah kamu menyukai uang? Jika kamu dapat mengalahkanku, gajiku yang telah aku kumpulkan selama 10 tahun, totalnya 1 miliar, semuanya akan kuberikan padamu. Rian Liu tiba-tiba mengeluarkan kartu banknya. Penghinaan Gilson Lee semakin membangkitkan kemarahannya. Ia tidak memperbolehkan Gilson Lee pergi begitu saja. Seorang petugas polisi menatap Rian Liu dengan heran, dan Rian Liu tersenyum, tenanglah, aku akan mengendalikannya dan tidak akan menyakitinya. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Gilson Lee segera menoleh, ia menatap ke kartu bank di tangannya. Iya, Rian Liu tersenyum. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Gilson Lee segera mendorong semua orang menjauh. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal, jika itu dibicarakan lebih awal kita sudah bisa bertarung dari awal. Kartu banknya dibuang oleh Monica, dan karena masalah identitas, tidak ada cara untuknya melaporkan kehilangan itu. Di luar negeri menggunakan uang yang begitu besar, dia hanya merasakan kekurangan uang sekarang. Ia sekarang sedang berada di dalam periode berusaha mati-matian untuk menghasilkan uang, dan ia tidak ingin melepaskan setiap kesempatan. Rian Liu, kemarilah. Jika kamu ingin bertarung denganku, sekarang adalah waktu yang paling tepat, jika tidak mereka akan bergegas untuk menahan kita dan tidak ada kesempatan lagi nanti. Takut Fanny, Leon Lin dan yang lainnya menghalanginya, Gilson Lee melompat ke satu sisi dengan cepat dan melambaikan tangan pada Rian Liu. Hehe, kamu jangan menyesalinya nanti. Rian Liu tersenyum dan dengan kaki kanannya ia menendang lumpur yang di tanah, itu seperti panah yang menembaki Gilson Lee. Rian Liu, kamu pelan sedikit. Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan Gilson Lee, Fanny sangat marah. Dia adalah anak panglima dan sudah terbiasa melihat pertempuran pria dan darah, ia tahu bahwa adegan hari ini tidak dapat dikendalikan, dia hanya bisa memberitahu Rian Liu untuk memukulnya lebih ringan, kesombongan bisa membunuh orang. Biao, Lon Lin terlihat sangat marah, ia bertanya-tanya mengapa Gilson Lee ini tidak tahu berterima kasih. Kapten Interpol tersenyum dengan tidak berdaya, ia berpikir ia akan segera mengetahui kekuatan Rian Liu. Karena ia masih muda, ia dapat memahami, jika ia sedikit merugi ia baru akan tahu ada langit di luar langit. Saat itu, ketika Rian Liu muncul di depan Gilson Lee, ia tiba-tiba memukul dada Rian Liu dengan kuat. Rian Liu hanya merasakan kekuatan yang kuat menyerangnya, aliran udara spiral menembus dadanya dengan keras, dan langsung mengguncang organ-organ internalnya. Dia muntah darah, dan langsung terbang ke belakang. Dia langsung menghantam ke pintu kaca kantor polisi di belakangnya dan menabrak tangga utama di lobi kantor polisi, ia terluka parah. Rian Liu, kamu kalah. Terdengar suara dan Gilson Lee menangkap kartu bank Rian Liu, ia menggesekkan tangan kanannya ke belakang, dan menatap matanya dengan tenang. Sistem seni bela diri China, entry, dewasa, elit, guru, dewa. Dia sehebat dewa, bahkan seorang master guru pun harus mengakuinya. Pada saat ini, semua orang terkejut. Bab 9 Apakah kamu mencuri uangku? Di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, Gilson Lee menatap Rian Liu dengan tatapan dewa seketika. Ia memegang kartu bank di tangannya dengan erat, berbalik dan berjalan ke arah mobil pikapnya. Di tatapan mata semua orang yang terkejut, mobil pikap itu melaju perlahan. 5 menit setelah dia pergi, William Han, Fanny, Leon Lin, Kapten Interpol, dan anggota seluruh kantor polisi terbangun dari syoknya. Mereka melihat ke arah Rian Liu yang terluka parah, meskipun William Han sedikit bersimpati padanya, tetapi dalam hatinya ia merasa lebih bersemangat. Tidak salah, dia adalah Gilson Lee yang dia cari. Ia adalah kepala dari 4 raja prajurit yang berada di luar negeri yang terkenal itu. 1000 pasukan mudah didapat, tetapi satu panglima akan sangat sulit ditemukan. Jika Gilson Lee bergabung dengan markas militer utara mereka, ia dapat menjamin bahwa markas militer utara tahun ini akan bersinar di 5 wilayah militer. Gilson Lee, siapakah dia sebenarnya? Kebingungan terlihat di mata Fanny, wajahnya yang cantik pucat seperti kertas putih.
Jika pada awalnya dia hanya mengagumi Jilson Lee, maka dia yang sekarang pasti kagum dan takut padanya. Apa itu Master Tingkat Dewa? Inilah yang disebut Master Tingkat Dewa. Ia bisa mengalahkan mitos di dalam hati setiap orang dengan satu pukulan, ia menghancurkan martabat Dewa Perang yang terkenal di wilayah militer utara itu. Tidak hanya di mata orang-orang biasa, di mata para guru tingkat Master pun, bakat seperti itu pantas disebut sebagai Master Tingkat Dewa. Dia dibuat ketakutan oleh Jilson Lee, bahkan setelah semua orang terbangun dari keterkejutannya, mereka dengan cepat bergegas masuk ke dalam kantor polisi untuk menyelamatkan Rian Liu, tetapi itu terasa seperti terus menabrak tubuhnya, dia masih tidak tersadar sama sekali. Bibir Leon Lin kering dan matanya terbengong. Setelah waktu yang lama, kedua matanya baru bersinar dengan cepat, pastikan untuk melaporkan Jilson Lee kepada direktur. Orang yang berbakat seperti ini, apapun yang dikatakan oleh Departemen Kepolisian, kita harus tetap mendapatkannya. Jilson Lee, dia adalah Master Tingkat Dewa. Rian Liu berbaring di depan tangga utama di kantor polisi. Ada penyok besar di belakangnya. Dia hanya merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di seluruh tubuhnya. Ia dipukuli oleh Jilson Lee, seluruh tubuhnya terasa hancur, ia terus-menerus memuntahkan darah dari mulutnya. Kekuatan ini tidak dimiliki oleh Master Tingkat Master. Bahkan guru tingkat Master pun terluka parah olehnya. Hanya Master Tingkat Dewa yang dapat membuatnya tidak ada ruang untuk melakukan perlawanan dan mengalahkannya dengan satu pukulan saja. Kekuatannya tampaknya Master di Master Tingkat Dewa. Rian Liu, apakah kamu sudah tahu kekuatan Jilson Lee? William Han tiba-tiba muncul di depan Rian, ia membelakangi cahaya, membuat orang tidak bisa melihat ekspresinya. Aku sudah tahu, dia adalah Master Tingkat Dewa. Tetapi aku tidak tahu, William Han, siapakah Jilson Lee ini sebenarnya? Rian Liu tampak kesakitan. Apakah kamu tahu pasukan Teano Kobe? William Han tersenyum licik. Teano Kobe. Rian Liu mengerutkan keningnya, ia memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Tiba-tiba, tatapan matanya berubah, Teano Kobe. William Han, kamu bilang Teano Kobe. Ia adalah kepala dari keempat tentara bayaran besar di luar negeri. Teano Kobe, Naga Kumoro, Kentiger, Kincir-Kincir Osaka, apakah Jilson Lee adalah? Iya, William Han tersenyum. Setelah mendengarkan perkataan William Han, mata Rian Liu tiba-tiba membesar seketika. Di sisi ini, Jilson Lee sudah mengendarai minivannya ke TK Angel. Dia mengenakan setelan kamuflase, ia memegang buket bunga, dan menjelaskan niatnya langsung kepada guru TK. Pak Fendi, aku tahu kamu adalah ayah Angel, tetapi ini tidak terlalu baik. Ibu Angel baru saja mengantarkannya ke sekolah, dan nilai Angel juga selalu tidak bagus. Bagaimana bisa dia terus absen dari sekolah tanpa alasan? TK ini adalah aristokrat terbaik di sini, peraturannya juga sangat ketat. Guru TK menatap Jilson Lee dengan ekspresi tidak nyaman. Jenny, kamu cantik hari ini. Jilson Lee tersenyum dan memberikan bunga di tangannya ke guru itu. Pak Fendi, apa yang kamu lakukan? Dia adalah guru wanita. Dia mengambil bunga itu dan tersenyum kaku sejenak, dan tiba-tiba ia menjadi kebingungan. Jilson Lee lumayan tampan, tinggi badannya 180 cm, semua indera wajahnya bagus, rambutnya yang pendek membuatnya terlihat sangat tampan, wajahnya selalu terlihat pucat seperti sedang sakit. Setelah Jilson Lee menghilang lebih dari belasan hari dan kembali lagi, guru TK merasa bahwa dia menjadi lebih pintar. Pertama-tama, ia datang dan memberikan uang padanya, kemudian memberinya bunga, lalu memujinya cantik. Apa yang sebenarnya yang ingin ia lakukan? Meskipun dia adalah seorang ayah, tetapi jika dia selalu melakukan itu, takutnya dia akan menyukainya. Ketika dia tersadar dan ingin mengatakan sesuatu kepada Jilson Lee, dia melihat Angel telah dibawa pergi olehnya. Fendi, kamu mau membawaku kemana? Angel tampak gugup di dalam mobil, ia mengintip Jilson Lee dengan sepasang matanya yang besar. Pergi bersenang-senang, Jilson Lee menyeringai. Ah! Kali ini Jilson Lee bekerja dengan baik, 13 penjahat yang dicari ditangkap olehnya hanya dalam waktu sehari semalam, ia akan segera menerima bonus 6,4 miliar dari kantor polisi kota. Dia juga mendapatkan 1 miliaran lebih uang tunai dari 6 penjahat yang ditangkapnya itu, ia menyita sebuah truk pickup dan sebuah pistol. Dan ia memenangkan tabungan Rian Liu selama 10 tahun, sebesar 100 juta. Sekarang dia sudah memiliki uang 1 miliaran lebih, dan dia akan menjadi seorang miliarder ketika bonus 6,4 miliar dari kantor polisi turun. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah mendapatkan uang adalah memikirkan untuk membawa Angel untuk jalan. Dia telah memutuskan untuk mengganti identitas Fendi dan menetap di rumah ini. Dia menganggap Monica sebagai istrinya, dan tentu saja juga menganggap Angel sebagai putrinya sendiri.
Pertama-tama mengajak Angel bermain di taman hiburan kota untuk waktu yang lama, dan kemudian mengajak Angel mengunjungi pusat perbelanjaan kota, membeli banyak pakaian dan mainan untuk Angel, dan mengajaknya makan di restoran barat kota yang paling mewah dan memakan es krim Häagen-Dazs hingga muak. Sesampai malam dia membawa Angel pulang. Angel tidak pernah merasa sebahagia ini. Duduk di mobil Jilson Lee, dia berkata kepada Jilson dengan hati-hati dengan wajah merah, "Fendi, kamu sekarang berubah terlalu baik." Haha. Setelah mendengarkan Angel, Jilson Lee hanya bisa tersenyum lebar. Setelah kembali ke rumah, dia membiarkan Angel duduk di ruang tamu untuk menonton kartun dan beristirahat. Sebelumnya Monica selalu